Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, bertemu lagi dengan Bapak di dalam mata pelajaran fikih. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang sholat sunnah rawatib. Namun, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memahami materi yang ingin kita pelajari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang sholat sunnah rawatib. Tahukah kalian semua bahwa manusia diciptakan adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang wajib kita kerjakan adalah sholat fardu, karena amal ibadah yang paling pertama dihisab nanti di yaumil akhir adalah amal ibadah sholat. Jika sholat kita baik, maka amal yang lain juga ikut menjadi baik. Tetapi jika sholat kita rusak, maka amal yang lain juga ikut menjadi rusak. Oleh karena itu, ibadah sholat seharusnya dilaksanakan dengan sempurna. Selain itu, ibadah sholat hendaknya disempurnakan dengan cara melakukan amalan-amalan yang sunnah. Nah, amalan yang sunnah yang dapat menyempurnakan pahala sholat fardu adalah sholat sunnah rawatib. Mari kita mempelajari tentang sholat sunnah rawatib. Simak penjelasan berikut ini. Apakah anak-anak sudah tahu apa sih itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik dikerjakan sebelum maupun sesudah sholat fardu. Jika ditinjau dari waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini, sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Macam-macam hukum sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib hukumnya ada dua macam. Yang pertama yaitu sunnah muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Yang dimaksud dengan sunnah muakkad adalah yaitu suatu amal ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sholat yang termasuk kepada sholat sunnah muakkad adalah sebagai berikut. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itulah yang termasuk kepada sholat sunnah rawatib sunnah muakkad. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib yang tergolong kepada ghairu muakkad. Apa sih yang dimaksud dengan ghairu muakkad itu? Yang dimaksud dengan ghairu muakkad adalah suatu amal ibadah yang tidak terlalu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang termasuk kepada sunnah ghairu muakkad adalah 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Artinya 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad dan 2 rakaat kedua termasuk sunnah ghairu muakkad. Yang selanjutnya 4 rakaat sebelum asyar, dan yang selanjutnya 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Kemudian untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib itu dikerjakan secara munfarid.
artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Adapun bacaan dalam sholat sunnah rawatib itu tidak dinyaringkan. Yang selanjutnya, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Dan yang selanjutnya, tidak ada sholat sunnah rawatib sesudah sholat subuh dan sholat asar. Yang terakhir adalah hikmah daripada kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, hikmah sholat sunnah rawatib adalah menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Dan yang terakhir, yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari penjelasan tersebut. Bapak akhiri, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.